tentang video sayembaran saya mau nanya nih. Saya komen ya, saya komen nih, dokter. Mohon maaf ya dok ya, mohon maaf dulunya. Asalkan jangan ini beda lagi ini. Ente kadang-kadang tuh itu menyindir saya. Itu menyindir kamu? Ya satu. Saya balik lagi nih dalam jin dalam botol ya, mohon maaf nih saya balik lagi. Dokter punya kelebihan untuk melihat ada jin dalam botol. Dengar dok, omong dia sama omong hati ini bener dok. Oh iya. Jadi gitu kamu dapat bisikan, gini orang nih. lain juga ngomong. Nih. Tangan-tangan tunjuk-tunjuk kayak gini tuh ngapain tuh? Mana ada tangan tunjuk tangan aku Maina. Nah. Jadi kamu bisa ramal beneran nggak? Konsen Tangannya di belakang sama kayak. Konsen dulu dok. Bentar dulu dok. Tapi bisa kan? Bentar dulu dok. Lu ngomong. Bentar. Ini profesi tukang. Bentar. Anti tukang tembak. Bentar. Tembak. Kagak bisa nih. Kagak bisa kalau aneh. Cuman dokter Richard Lee kayak apanya nyindir mulu setiap bikin konten. Nyindir melulu. Aku sudah berusaha tidak sih sebenarnya. Ente kadang-kadang mulu itu. Jindahan cicit mah priuk paling tampan. Jikalau ditembak nggak mempan wajar kalau ente nyaman. Hari ini saya bersama dengan Muhammad Jindan Al-Habsyi. Siap tuh. Tawa mulu. Ngapain kamu cari saya di sini? Cari dokter ya satu undangan dok dari ente kan. Keduanya minta klarifikasi atas pelaporan ya kan. Saya pribadi sih saya udah izin juga ya kan guru saya tidak ada melaporin. Ini bukti ada semua. Oke. Saya kesel dengan dokter Richard Lee bahwasanya dokter Richard Lee yang saya tahu nih ngontek ke sana sini nyampe ke Tasikmalaya. Saya? Iya. Konteks sana sini ke Tasikmalaya? Sampai ke Tasikmalaya. Aku nggak pernah. No. Oh nggak tahu. Kalau mungkin anak buahku mencari tahu. Tapi gini ya. Jadi gini. Jadi kamu kesel dengan aku gara-gara saya mencari tahu tentang dirimu sampai ke Tasik. Kalau saya tidak. Saya langsung jawab di sini ya. Yeah. Kontenku adalah konten edukasi. Kemarin mantan pacarmu katanya siapa mantan pacar? Siapa itu namanya? Udah disebut udah tahu. Amoy. Kamu boleh tanya tuh dengan staffku tuh. Dia mau datang ke tempatku, mau minta dibiayain. Aku bilang dengan staffku, aku tidak mau. Kenapa? Jindan, karena kau tidak punya salah dengan diriku. Kau tidak punya dosa dengan diriku. Jadi aku tidak mau, ngapain aku ngebuka. Lagian kontenku adalah konten edukasi. Jadi aku nggak mau. Ya jadi kalau mungkin kalau ada yang tanya-tanya ke Tasik atau apa, mungkin anak buahku mencari-cari tahu. Tapi kalau dari diriku, aku nggak ada. Pertanyaanku adalah, setelah kau nonton podcast, kau nggak saya tersakitin. Kau melapor kan? Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Antara pelapor dan terlapor duduk di podcast yang sama. Kamu ngelaporin saya? Saya tidak ada laporan. Harusnya kan kalau saya ngelapor dokter kan saya pribadi harus sendiri ke sono tanda tangan, bikin laporan penjelasan harusnya saya pribadi. Bukan Jindan yang ngelaporin saya? Datang juga enggak. Ini saya ada bukti semua noh. Tapi atas perintah Jindan? Pilihan saya pribadi sih saya ngomong, cuman saya sudah menyampaikan. Aduh, saya nggak ikut dah kayaknya dah. Bilang gitu kan saya udah bilang kayak nggak ikut. Saya lagi di Bandung, ini masih ada chattingan ini. Oh, awalnya kamu mau laporin. Iya, tuh. Terus habis itu nggak jadi. Lihat tuh ya. Oh iya, ditunggu ya kan? Di Polres Jaksel. Aku aneh lagi di Bandung. Tuh. Batal ya jadi ya? Iya, soalnya ditelepon sama gurunya, ente mau ikut nggak? Mikir lagi, enggak deh katanya gitu. Oh iya, bagus deh. Tapi awalnya kamu yang minta, karena ini aku ada rekaman suaranya nih, kita dengar ya. Assalamualaikum tuh. Ambil sikat aja. Tanggal 20 Ambil sikat. nanti kita bikin laporan buat dokter Richard Lee. Nah, soalnya nanti tanggal 25-nya tuh nanti antum di sebelahnya dan di sebelahnya Bang Haji kita bikin video bersama para habaib di Kubah. Yang itu mah klarifikasi saya itu mah. Klarifikasi saya masalah nasab ya. Kamu mau ngelaporin saya atas yang mana? Satu nih Tom, satu yang tidak enaknya nih. Apa? Dokter Richard Lee sindir Densu apa sih? Denny Sumargo. Tang dukun kebal 100 juta per orang. Asalkan jangan ini beda lagi ini. Ente kadang-kadang tuh itu menyindir saya. Itu menyindir kamu? Ya satu. Yang keduanya tidak enak dengan dokter Richard Lee ini bahwasanya yang saya lihat nih dok.
Nah, Set, boleh. kayak dijatuhin bener gue di sini, nggak apa ya peperan Jujur ya, jujur Iya. ya. Kita fair semuanya Oke. sini ya. Tapi selesai sampai di bangku ini ya. Oke. Oke. Buset nih kan saya kayak ngejatuhin bener ya kan. Yang mana yang mau jatuhin? Tentang masalah jarum. Jarum. Jarum ini. Yang viral menit ini apa namanya 44. itu? Apa namanya itu? Boket apa namanya? Aboket. Iya, Yang viral aboket. menit 44 itulah pokoknya ya. Iya. Yang jikalau kata tusuk saya, terus saya bilang ya, kalau kamu bukan ditusuk dapat iPhone. Nah, yang narik saya siapa tangan? Jujur aja dokter. Ya pengacaramu. Nah, mohon maaf dok ya sebelumnya dok. Saya ini dok datang ke podcast kemana-mana pun saya cukup satu, yaitu saya di mana saya membela yaitu para guru saya pribadi ya. Saya pun udah perjanjian dari awal ya kan, dari awal saya membela guru, bukan ngebela para praktisi atau gimana ya kan, cuma satu tok. Nah yang keduanya tuh ketika guru saya bilang oke, saya bergerak karena permasalahan ini sudah kita pikirkan beberapa bulan yang lalu ya kan, tentang menjatuhkan adat budaya ya kan, tentang menjatuhkan ya para praktisi itu maksud saya pribadi dok ya. Oke. Tidak usahlah ikut-ikut campur. Tadi jadi dok, ya kan? Nah, namun kok makin sini kok saya jadi persatuan dukun. Sedangkan saya pribadi nggak punya KTA, grup aja nggak punya, grup ya boleh dicek semuanya. Kamu bukan dukun? Ya, dukun dari mana? Itu kamu kok ikut rombongan mereka? Nah gini dok, mohon maaf sebelumnya. Kan yang lagi viral kan saya, waktu pertama kali tuh. Nah yang pertama kali kan mereka kan kompres tuh, mereka ngelaporin Marcel. Kan di sampingnya itu si Daus kan sampingnya kamu. Iya. Itu waktu belum kenal dengan aku kan. Iya. Berarti kan image-nya kalau pas asosiasi dukun ngelaporin kamu di sampingnya kamu dukun dong. Jadi mohon maaf dok sebelumnya ya. Kalau saya dukun dok, berarti saya praktek begini. Kalau saya pribadi pengobatan saja. Oke. Kamu bukan dukun. Bukan. Dan kamu beneran Habib. Beb, Afwan Beb, coba antum jelasin. Puji Tuhan. Habib bukan. Sudah diklarifikasi juga ya? Udah semua. Sudah ya, oke. Aku senang. Kalau kamu bukan Habib, selesai kamu sudah. Tambah viral kamu. Jadi begini dok ya, saya ulang lagi ya. Tapi aku senang. Paling enggak memang Habib. Iya. Oke. Nah sekarang Cicit Maprio Masuk mana? memang Cicit. Masuk. Memang Cicit. Masuk. Oke. Jadi- Oke. Sampai di situ dulu lah ya. Oke. Jadi tapi kamu bukan dukun kan? Bukan. Bukan. Terus kamu bisa kenal dengan mereka gara-gara apa tuh? Gara-gara belain guru doang berarti? Iya, gara-gara belain guru, terus saya ketemu dengan beliau ya kan. Pengacara dukun itu? Iya, mau minta laporan gini. Tadi saya nggak Kamu mau bukan anggota apa nih? Asosiasi Dukun Indonesia itu? Bukan, saya kan udah bilang dari awal juga. Saya udah bilang dari awal juga. Penyusup berarti ikut dalam konspirasi. Saya udah bilang dari Kompres. Saya udah bilang dari awal juga, saya membela guru saya. Saksinya pun banyak, boleh dihadirin saksinya juga. Oke, masalahnya gini, Jindan. Masalahnya waktu orang kompres dan bawa nama asosiasi dukun, kamu di sampingnya. Terus pada waktu yang kuundang asosiasi dukun Indonesia, yang datang pengacaranya dan kamu. Wajar dong semua orang di Indonesia nganggap kamu dukun. Soalnya gini dok, kan saya kan lagi viral-viral tuh bekas video itu. Ya itu kan sebelum viral. Enggak, viral banget dok. Viral Yang loh. dari TikTok saya aja ngebagiin ada kali hampir 3 juta orang mah. Yang mana tuh? Sebelum ketemu dengan aku? Iya. Sebelum. Laporan. Laporan itu Hampir sudah viral ya? Iya. Oke. Nah jadi saya mungkin diajak gitu kan. Cuman saya pribadi sih dok, oke lah. Kita kan sebagai warga Indonesia tidak boleh menjatuhkan pihak manapun ya dok ya. Kita ini harus tetap bersatu ya kan. Nah maksud saya pribadi dok, satu, saya kenapa saya tidak boleh lagi bersanding sama para dukun. Satu, ya keluarga saya pada ketar-ketir semua. Ngapain sih lo gitu-gituan katanya kan gitu kan. Nah nanti timbulnya masalah. Yang keduanya dari pihak Laskar pun marah gitu kan. Jadi saya tidak boleh lagi keluar. Cuman kalau untuk klarifikasi boleh katanya. Biar nama ente nggak ada dukun-dukunan gitu. Oke, jadi fix kamu bukan dukun ya? Bukan dok. Oke, sekarang saya klarifikasi dulu. Pertama, kamu tersinggung dengan saya ada 2 tadi ya. Satu sayembara kan? Nah oke, Oke, sayembara. satu sayembara, satu ya lagi yang menit 44 yang buat kamu viral, yang katanya kamu dibully orang. Oke, pertama saya klarifikasi ya. Satu, sayembara.
Sayembara ini perlombaan, Pak. Bukan tantangan. Ya, saya tantang kamu, itu namanya tantang. Kalau sayembara ini perlombaan. Kalau perlombaan bikin kamu sakit hati, berarti nggak ada tuh Indonesian Idol, Indonesian Got Talent, lomba-lomba. Karena sayembara ini lomba. Lomba ini kalau melihat orang yang punya prestasi akan dikasih hadiah. Seneng dong. Kalau kamu punya prestasi, ada sayembara kayak gini punya, kamu seneng nggak? Harusnya kamu senang. Siapa yang tersakitin? Saya kasih tahu kamu, siapa yang tersakitin? Yang pura-pura yang tersakitin. Oke, cukup sampai di sana klarifikasi saya. Yang kedua, Jindan, kamu ini masih adik saya. Masih muda kamu nih. Masih 22 tahun. Dalam podcast, ya kita tuh bertanggung jawab atas bahasa kita sendiri. Misalnya kita ngobrol berdua nih. Ya, kamu menjawab pertanyaan, saya menjawab pertanyaan. Okay. Ya, kalau misalnya viral di tempat ini, dan orang menghujat saya, karena kata-kata saya, maka saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya nggak akan nyalain kamu. Paham nggak kamu? Di menit 44 itu, yang bikin viral kan diri kamu sendiri yang menjawabnya bagaimana. Dan ini bukan hanya menit ke 44 sih. Satu panjang video ini kan jawaban kamu banyak kan. Yang di-stitch orang. Baik yang kamu di apa? bilang, yang di-stitch orang nih, baik kamu bilang nenek kamu Jangan dibahas lagi tuh. ngasih, Jangan dibahas lagi, jangan dibahas. iya ngasih apa ya, ngaji sama jin, kamu ngasih makan jin, ya kan? Jadi bukan hanya itu, dan itu kan kamu bertanggung jawab dengan kata-kata kamu sendiri. Benar nggak? Oke. Kalau Gini, aku tanya dengan kamu. Atas kesalahan, anggaplah kamu salah ngomong, kepleset ngomong ataupun apapun itu. Pertanyaan saya kayak gini, pantas nggak kamu menyalahkan itu ke saya? enggak. Tidak kan? Oke kan? Terus kamu mau sakit hati dengan saya di mana? Cuman Dokter Richard Lee kayak apanya nyindir-nyindir mulu setiap bikin konten. Nyindir melulu. Aku sudah berusaha tidak sih sebenarnya. Ente kadang-kadang mulu yang keluar. Bukan, itu bukan. Karena kau itu kan ikonik kata-kata Iya, diganti nama aku jadi ente kadang-kadang. Jadi gini. Clear ya? Oke. Clear ya? Oke. Dan satu lagi Jindan, Laporan. saya tidak takut sedikit pun. Kamu mau laporin, mau si pengacara dukun mau laporin, monggo silakan. Saya merasa di podcast tersebut saya tidak buat kesalahan satu titik pun. Kecuali saya bilang dengan kamu kayak gini punya, Jindan lu, ngeles lu nggak bisa lu, anak ini lu. Nah, kalau kayak gitu kamu mau laporin saya bisa tuh. Tapi kan di video itu kan saya cuma bilang, mau nggak? Kalau nggak mau sudah nggak apa-apa, saya hargain. Oke? Ngerti saya, pasti mungkin ya kamu tersakitin atau apa, mengerti saya. Tapi kan itu kan terjadi karena jawaban kamu sendiri. Oke? Clear ya sampai sini ya? Oke. Jadi bukan kamu yang ngelaporin? Bukan saya. Bukan kamu? Bukan. Cuman memang saya dan juga dokter udah nyetel saya juga punya. Ini belum saya hapus chattingannya gitu kan. Saya Richard Lee tuh kata sikat ini kan, baca ya, baca. Tuh jawabannya apa? Udah kan? Udah dilaporin. Tuh. Saya apa? Itu. Gitu aja. Oke, dia ngomong apa dengan kamu? Bisa dilaporin ini, bisa dilaporin. Iya, enggak terlalu banyak ngomong sih. Pokoknya saya udah dengar kabar laporin. Dan ketika saya ngomong juga, laporin katanya gini-gini nih. Udah katanya. Hah? Udah. Kapan laporinnya? Terus guru saya nelpon. Beb katanya, tadi nelpon tuh bukan ini, mau ngasih tahu. Mau ikut nggak katanya pelaporan ini. Saya nggak bisa. Saya jawaban di Bandung, dia kan lihat sendiri. Jadi sekarang kamu nggak, kalau sekarang detik ini kamu masih mau ngelaporin? Enggak. Karena gini, maaf sebenarnya ya. Karena saya mau melaporin juga, mungkin saya ketawa kamu. Dok, mungkin saya lagi kebawa emosi ya kan. Saya iya. berpikir ya kan, udahlah nggak masuk juga delik-deliknya kalau kata yang pribadi ya kan. Nah kalau istilah katanya gini, kalau melaporin ntar posisi ketawa ya kan. Betul. Lah pintar bola tas lalu kita. Tapi aku pengen tanya dengan kamu, kok kamu kesel dengan aku? Soalnya Dennis ngundang kamu datang. Aku ngundang kamu nggak mau datang. Jadi gini dok, mohon maaf sebelumnya. Kalau masalah perundang-undangan kenapa saya nggak datang? Kemarin sih ya buktiin di sendah, bagi video call lagi gimana? Hah? Video call gimana lagi? Baring-baring kan diselimut, gak enak badan bener. Gitu. Tapi mau. Tapi katanya kamu kesel. Mikir 2 kali lagi, masalahnya mau itu. Kenapa? Ya mikir 2 kali lagi, mau antara tidaknya gitu. Tunggu petunjuk kalau saya mau. Oh tunggu petunjuk. Iya.
Dari mana tuh? Dari Tuhan atau dari jin? Ya Allah. Dari Allah, oke, good. Aku pengen tanya, jadi begitu kamu nonton, nyangka nggak kamu jadi viral seperti itu punya? Saya pribadi sih nggak nyangka. Sebenarnya sih cuman iseng-iseng doang sebenarnya tuh. Cuman saya pribadi, saya tegasin sekali lagi, saya tidak ikut dengan organisasi perdukunan. Saya pribadi hanya membela di mana saya pribadi hanya membela di mana saya memiliki guru, ya kan? Orang tua kita dihina, guru kita dihina, bagaimana rasanya, ya kan? Terus yang keduanya Dok, barang siapa yang mencintai orang tuamu dan barang siapa yang mencintai gurumu, menghormat orang tuamu, gurumu, maka engkau akan bahagia dunia akhirat. Amin. Saya pribadi, saya tidak memiliki orang tua lagi kan, Oke. makanya adanya guru penggantinya. Makanya kamu menghargai guru kamu banget. Banget, saya hargain gitu. Banget. Dia guru apa sih? Beliau itu, beliau itu guru al-hikmah saya. Dan beliau itu guru dimana ketika saya ingin belajar segalanya dah. Belajar ketika saya menghadapi orang. Mengajar saya ketika saya harus di majelis gimana. Itu beliau orangnya. Ilmu kebal itu juga dia ngajarin juga? Kalau ilmu kebal untuk diri pribadi aja. Ya, dia, yang ngajarin dia? Saya sih kalau untuk Bang Haji ilmu kebal tembak doang gotri. Nah, Ya dia karena ngajarin. beliau apa? Beliau tidak mau ayat Allah itu kayak dikucilin banget begitu. Masukin jin dalam botol juga? Oh itu mau emang udah dari zaman nenek saya begitu. Oh, Boleh ikut Dok nih musim Palembang di BBC. Boleh terkenal Ebo li. Terkenal Eboan? Oke. Jadi setelah kamu viral melihat FYP di mana-mana, gimana perasaan kamu? Saya pribadi sih demi Allah ya, saya tidak mencari pansos, cuman Allah Subhanahu Wa Taala ngasih jalan yang seperti ini. Ayo, mungkin jalan seperti ini, oke saya lanjutin. Tapi kalau bukan rezeki saya di entertainment atau dimanapun, saya berhenti. Berarti bukan rezeki saya. Oke. Begitu Dok. Kemudian kalau saya lihat-lihat mirip ini ya, Siapa? mirip Prabowo Subianto ya. Ada hubungan saudara nggak? Aku takut salah ngomong itu soalnya. Nggak ada. Hah? Nggak Coba, ada. coba lihat kamera dulu. Ini Prabowo Subianto pada waktu muda ini. Pak Prabowo. Bisa aja dokter. Bisa aja. Bener loh, ekspresinya juga mirip loh sumpah. Atau kamu ini ada hubungan saudara dengan Pak Fadil, Kapolda Metro Jaya? Oke, jadi kayak gimana tuh? Apa perubahannya setelah viral? Ente kadang-kadang ente. Oke, ya alhamdulillah dari ucapan itu semua ya terilislah satu lagu, baru satu album ya. Jadi satu lagi. Insya Allah, cuman dokter Richard kagak ada endorse-nya, kayak kita-kita. Aneh lihat mana makeup dokter Richard kagak ada kan. Gara-gara lu sih kagak mau dateng, jawab gitu doang kan. Ya si Dennis minta sponsor. Iya. Dia aja nggak mau datang tempatku, aku bilang kan. Masa musuhku yang ngelaporin aku sponsorin, aku bilang kan nggak mungkin. Soalnya kan kau kan statusnya kan masih ngelaporin aku kan, jadi LP kan. Masa kamu yang ngelaporin aku sponsorin skincare, aku bilang kan aneh, aku bilang dengan Dennis. Makanya nggak aku sponsorin dulu. Tapi jadi tetangga-tetangga teman-teman ngeliatnya kayak gitu kayak gimana kamu? Ada cerita seru? Cerita. Tetangga sih no problem tetangga. Cuman keluarga gitu. Keluarga ya takutnya kan namanya kami dari golongan Said ya enggak. Ini takutnya kami dihina sama keluarga. Ternyata betul. Betul goncang sepalembang. Goncang? Goncang Kayak sepalembang. gimana goncang itu coba? Goncang itu satu kota Palembang tuh gimana ya? Jadi satu won telepon udah pasti ribuan. Yang nanya ke dia aja udah banyak no. Berali. Nah, Ribuan? dan ribuan ke dia mah kantung. Nah tanya, beneran uang Palembang ini katanya. Nah jadi Dok, saya pribadi juga saya meminta maaf. Mungkin ya ini ada kesalahan atau keplesetan ya nggak Dok? Ya mungkin orang lain tanggapannya gimana begitu kan? Tapi sisi lain saya pribadi, saya membela di mana saya memiliki guru. Itu doang satu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Sisi positifnya itu di malam kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 kan itu aku upload kan. Itu tuh menjadi lucu sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh ngelihat kamu itu menghibur loh Jindan. Sebenarnya.
Jadi sebenarnya fine-fine aja sebenarnya. Cuma aku masih pengen tahu. Jadi dari teman-teman manggil kamu apa jadi? Berubah? Enggak, tetap aja nggak ada yang berani manggil apa ya, nama istilah kate, mana kata tampol mana ya, istilah kate. Yang di tukang somai ini tahu tukang somai? Tukang somai? Jadi TikToknya Denis. Pas mau berangkat kerja tuh kan, biasa manggil beb, ini mah apa? Istilah kate, kata aneh dasar aneh. Diganti aneh kan biasa dia manggil beb, ya kan? Ini manggil, istilah kate. Kata aneh bener-bener ente aneh kejar langsung. Jadi gitu, jadi setelah saya pikir-pikiri ya kan dengan viralnya saya ya kan, saya pikir-pikir udahlah biarin aja. Mungkin ini jalan dari Allah ya kan. Dan untuk para netizen juga saya hanya berdoa. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang hasud zalim fitnah kepada hamba menjadi ia sadar dan tobat. Kalau tidak hanya engkau yang mau menghukum. Tenang hati. Tadinya saya tidur nih demi Allah. Mohon maaf Pak. Ini ngomong dengan netizen, zolim. Mereka zolim apa? Mereka cuma bilang ente kadang-kadang ente. Artinya kalimatmu viral. Bagus dong. Zolimnya ada di semua di WA saya. Apa tuh? Wah banyak dah. Ngata-ngatain lo? Wow banyak Kasih tahu. Udah banyak. Ngatain lo apa? Ngatain lo apa? Udah apa? Ini live nih. Enggak live. Ini namanya satu nang tangan soal ngatain anjing setan, terus ngatain orang tua, ngatain ini. Dan ada berapa sih saya video yang udah saya dapat orangnya? Demi Allah saya dapat orangnya. Ya udah sabar. Sabar. Di ini apa ya? Di YouTube apa petentang petenteng dapat udah kayak Am Jago. Kalau udah dapat. Udah kayak Am Jago ini apa ya? Jenggernya turun. Gitu. Jadi ya buat Pak Habib. Itulah resiko jadi orang terkenal. Lu kira gue kagak? Yang puji gue ratusan ribu jutaan, yang maki gue juga ada. Kalau gue cari satu-satu, hidup gue kagak tenang. Itulah resiko public figure, ngomongin orang. Kalau salah dikatain orang, kalau benar dipuji orang. Pak Habib. Jadi seperti misalnya namamu nih Habib Jindan. Punya gelar Habib itu bukan kesombongan, justru itu adalah beban bagi kita. Kenapa? Karena membawa nama Habib itu kita harus melindungi nama kita, nama besar Rasul kan? Nama besar kan? Tanggung jawabnya itu besar karena apapun yang kita lakukan itu tercermin dalam nama itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kita sombongkan kayak gitu. Jadi kalau kamu dikatain orang, dihina atau diapain, gak usah khawatir, itulah resiko jadi public figure. Oke? Nah, mohon maaf dok sebelumnya ya. Saya kalau gelar Habib saya, memang saya dari tahun 2010, memang saya tutupin. Ntar lu. Ada yang tahu loh. Nah, saya tutupin, pas di Tasik ada salah satu habaib yang nemuin saya. Karena kami para habaib, kalau udah ketemu sir yang dilihat, langsung dret. Ente Habib ya tanya ini. Oh iya katanya, udah tuh keluarga. Nah aneh pribadi, saya memang tadi emang orang Badung ya tadinya, nggak seneng di mana-mana gitu, seneng di luar aja. Nah pas saya salah satu ketemu habaib, biar ketemu habaib, langsung dijawab gini, ente habaib ya gini. Kabur tuh saya tuh, kita tanya kenapa? Akhlak belum betul. Anting di sini ya kan, rambut saya ini kan, udah tuh untung nggak ditato aja untung kan. Nah udah. Pas ketika saya berpikir lagi, gue nih habaib ini. Pas abah saya wafat, baru dari situ orang pada tahu. Karena apa? Ada salah satu kuncen makam yang lihat, di sini, yang mimpi di sini ada makam habaib satu-satunya katanya. Dicari-cari, heboh di kampung tuh, heboh. Di Tasik ya, di Mitra Batik, heboh orang. Pas lihat cuma makam abah saya doang satu-satunya. Nah dari situlah saya. Cuman saya di sisi lain saya minder nggak mau datang ke majelis, nggak mau itu, saya di sisi lain minder. Karena apa? Salah satu cita-cita saya satu, cuman saya pengen walaupun ya saya ngaji bebelang betong ya, cuman satu cita-cita saya, bagaimana caranya saya bisa hafal Al-Quran dan hafal hadis doang. Sudah hafal? Belum dikit-dikit doang. Dikit-dikit nggak apa-apa, namanya juga usaha, namanya juga masih belajar nggak apa-apa. Gitu doang. Karena
kami pribadi ya kan namanya habaib itu harus merangkul yaitu para muhibin ya kan. Merangkul para muhibin. Nah, contoh kalau seorang muhibin bikin kesalahan satu cuma satu dosanya. Kalau habaib 2 berat kan? Oke. Begitupun kalau dia bikin kebaikan, habaib bikin kebaikan 2 poinnya. Kalau ahwal cuma 1. Nah, jadi begini, Dok. Saya pribadi kenapa saya nggak muncul di apanya kayak di acara-acara majelis gitu. Kenapa coba? Karena satu, saya pengen saya hatam dulu Quran terus ngapalin hadis baru saya muncul. Karena apa? Saya tidak mau malu. Malu ya? Iya. Oke, setuju, saya salut. Oke, terus ketika kejadian viral, kamu kena tegur gak? Kena marah, kena tegur? Iya. Gara-gara saya belak-belakannya ngobrol ya. Saya pribadi saya tidak boleh lagi pengacara yang kemarin samping saya tidak boleh lagi sama beliau. Nggak boleh lagi ketemu beliau? Nggak boleh lagi didampingi oleh beliau, bolehnya sama guru saya. Dan saya pun udah izin dengan guru saya. Boleh tanya beliau, heboh ngomongin Pak pengacara bener nggak? Begitu pun tadi saya di bandara. Di bandara, orang lain pas saya di bandara masuk pada nyium tangan saya. Nanyain, mana pengacaranya katanya. Nggak boleh begitu Bib, katanya masa ngejatuhin gara-gara iPhone doang. Tuh, begitu. Langsung nyojorin tangan, kan Habib nggak mau ya kan. iPhone. Terus dari situ saya mikir lagi. Ini jadi kamu viral ini gara-gara iPhone, gara-gara Dr. Rijal atau gara-gara Udah, Daus? gara-gara antum dah. Gara-gara Gara antum. Jadi gini Dok ya, saya datang ke sini Dok, ya kan mau klarifikasi kan kenapa saya tidak muncul lagi dan kenapa? Bukan saya diumpetin. Saya pribadi. Ya, diumpetin. Enggak, saya nggak diumpetin. Saya pribadi demi Allah. Saya emang punya guru, saya baik ya kan, baik-baik benar. Beliau ngomong, udah Bib katanya ente nggak usah muncul lagi, nanti ente jadi hujat lagi, terus aneh nggak mau ente tersakiti. Guru saya pribadi, mending saya yang tersakiti katanya bilang itu. Dan keduanya saya juga jangan lu muncul oleh para habaib karena apa? Takut keceplos lagi dan keduanya tidak boleh sama pengacara. Jujur aja saya terus terang. Kena tegur? Ya, kenapa saya tidak mau sama beliau. Terus kamu kena marah apa aja? Wah banyak kan. Udah banyak dah pokoknya dah. Banyak. Saya masih bukti chattingnya semua ada. Habis saya. Kena marah? Satu, yang video saya viral tuh yang kata di belakang itu pengacara saya bilang ini cicit Mbak Priuk, cucu Mbak Priuk gini. Sedangkan ketika dia ngomong begitu, ini kan acaranya kan pasti bakal viral nih. Yang orang-orang sebutin poin-poinnya pasti bakal disebar, bakal viral ya kan. Nah, saya kena tegur dari di mana tempat uyut saya di. Dia ngaku Sultan. Siapa? Anak Sultan. Cucit Sultan. Kalau itu sih saya nggak tahu ya, soalnya saya kenal beliau sih baru gitu. Jadi kena marah, guru kamu marah, tegur lah ya. Orang tua, kakek semuanya. Kakek. Sampai kejang-kejang. Yang tadi pengen sembuh, boleh tanya no. Sampai kejang-kejang karena mau punya penyakit jantung. Apa itu namanya? Ikatan apa ya kemarin ya? Habib ya? Tegur kamu juga? Oh iya, semua laskar pada negur semua. Laskar juga tegur. Ya, cuman beliau begini, beliau menegur anak pribadi dengan terima dengan lapang dada karena betul bahwasanya saya salah. Ucapan harus kita tanggung jawab sendiri. Salah kamu? Ya. Salah, menurut saya salah. Karena apa? Saya pribadi, kenapa saya menurut salah? Mikir saya tuh. Ketika pas pulang di dokter Richard saya mikir. Para habaib ngocehnya gara-gara saya. Jangan ini aja. Soalnya para habaib ngomongnya. Soalnya para habaib tidak boleh saya ikut persatuan dukun. Tapi saya sudah jelasin semua, saya membela di mana saya memiliki guru. Dan ada beberapa hal yang tidak bisa saya sebut di sini. Nah, udah beberapa statement kamu juga salah. Di tempat saya. Itu doang tuh gara-gara bukan masalah ajaran, bukan masalah apa. Masalah peraturan itunya, dukunnya. Nah, kita di sini dan nggak boleh nyalain dukun, nggak boleh nyalain ini. Udahlah katanya, keluar entertainment di podcast orang dengan diri sendiri. Oke. Independen aja begitu kan. Jangan bawa nama Habib. Bawa nama Habib nggak apa-apa, cuman asal jalur benar. Oke. Kayak cerita saya tadi, habaib kalau bikin kesalahan begini. Kalau kita harus merangkul para muhibin, habaib begini kan. Gitu nggak apa-apa. Yaudah. Jadi buat juga wawasan para netizen ya kan. Berarti kamu
ada merasa salah lah ya pada waktu Salah, podcast itu ya. iya. Terus ngapain lu yang salah, lu yang laporin gue? No, ngelaporin kagak kan. Ya sudah. Dokter minta fitnah nih jadi ini. Ya, enggak. Ya kalau Oke. saya pribadi sih boleh tanya ya ke beliau gimana ketika saya tidak muncul lagi kenapa boleh tanyalah kakek saya pribadi langsung sakit drop betul Li? Oke. Betul nggak? Heboh satu kampung kan? Karena kakek saya di situ dituain sama orang. Oke, aku pengen konfirmasi nih. Oke. Supaya kamu juga nggak bersalah kan? Iya. Pengen jadi orang ini kan, pengen memperbaiki kesalahan kan? Iya. Karena kayak gini, Jindan, saya kasih tahu kamu, nggak apa-apa. Aku tuh seneng. Aku tuh sebenarnya nggak mau datengin Jindan lagi sebenarnya. Tapi aku ngelihat Jindan ini sebenarnya orang baik. Jujur ya, aku ngomong ya dengan kalian semua ya. Aku ngerasa ngelihat Jindan ini anak baik yang sebenarnya kecuci otak ya. Ini menurutku ya. Ini menurutku dia ini anak baik, polos dan lucu sebenarnya. Dengan segala karakter dia ya. Kalau buat salah itu nggak jadi masalah Jindan. Ya, aku pun juga tadi kan aku sudah cerita kan sebelum dari sini kan. Aku pernah buat kesalahan yang jauh lebih besar daripada kamu Jindan. Jauh lebih besar daripada kamu. Tapi yang paling penting dari buat kesalahan itu adalah kamu memaafkan diri kamu sendiri dan memperbaiki kesalahan kita. Kita nggak usah peduli orang lain memaafkan kita atau enggak. Ya, banyak yang di luar sana belum tentu dia memaafkan kamu. Kadang-kadang mereka masih nyindir. Setelah ini pun mereka mungkin lebih viral lagi, mereka kan nyindir ente, kadang-kadang ente. Nah, kalau kata, istilah kata, nggak jadi masalah. Demi Allah kalau masalah itu sih, tadi saya emosi yo. Cuman saya ulangin. Oh mungkin ini akan jadi bahan ejekan, cuman bakal jadi viral. Itu, pikir. Ketika itu saya berdoa. Ini serius nih, saya ini ngomong serius nih. Serius, demi Allah nih serius, saya ngomong nih. Jangan demi Allah. Kok dihujat mulu ente kadang-kadang dan cek video. Oh ya benar kebanyakan ngomong ente kadang-kadang dan kebanyakan ngomong istilah kata. Ini gimana membaik ini kakaknya dia ngomong ente jangan kebanyakan istilah katanya. Jadi viral kan. Tadinya nih cuma mikir kebayang-bayang. Nanti katanya siapa tahu katanya ada yang mau beli ini istilah kata katanya. Bener. Jadi lagu ya? Iya cuma jadi lagu. Jadi lagu ya. Bener. Nah terus Dennis telepon, doain ya semoga dapat endorse apa tuh? Apa namanya? Dapat apa? Sponsor. Yaudah kun fayakun. Besoknya ngabarin lagi, telepon. Dan ini dapat nih katanya. Yaudah katanya. Udah gitu doang. Tapi alhamdulillah sih dengan Jinan pribadi. Jinan sih demi Allah ya. Jinan bukan mau cuci tangan, bukan mau apa. Cuma Jinan pribadi, Jinan pengen bergerak independen karena apa? Jinan tidak mau udah kehilangan orang tua dua. Dan tidak mau lagi melihat kakek Inan meninggal. Karena apa? Janji Inan pribadi sebelum Inan sukses, Inan gak bakal balik ke Palembang. Nah ini Jinan udah melanggar janji. Oke, nanti minta maaf sama ini ya kakek ya. Terus boleh gak aku kasih nasihat sedikit dengan Jindan? Jindan, kemarin aku ketemu dengan beberapa ulama. Beliau mengkoreksi sedikit beberapa kalimat kamu. Nanti ke depan kalau bisa nih, aku bukan ngajarin ya, aku minta maaf aku bukan ngajarin kamu lebih pintar agama dari aku. Tapi kalau bisa nanti jangan pakai demi Allah, pakainya Masya Allah atau apa kayak gitu punya. Karena demi Allah itu kayak bahasa itu tinggi banget dah. Dan kita itu kesat, ini menurut ulama-ulama yang saya temuin ya, di saat kita benar-benar terdesak kita mengeluarkan kalimat itu. Jadi jangan dimudahkan keluar kalimat itu. Itu saran dari saya aja sih. Saran dari ulama saya sampaikan kepada Jindan. Oke ya, jadi ada beberapa hal nih saya pengen konfirmasi nih dengan kamu nih terkait yang kemarin nih. Pertama nih, jadi kemarin kamu tusuk jarum pentol, memang kamu kebal kah? Kalau untuk jarum pentol sih, kalau yang jarum pentol trik, cuman kalau jarum kasur enggak. Jarum pentol trik? Ada yang jarum kasur itu yang digini ini, yang truk sini itu enggak pakai trik itu. Enggak pakai trik, jadi pakai apa itu? Itu tahan napas sama dibantu dengan dorongan ayat. Oke, gitu. Berarti bisa dong kalau pakai jarum aboket bisa dong. Tahan napas dengan pakai ayat. Siapa Jinan? Aboket Bukan Jinan tuh gitu-gituan, cuma Jinan ngeliat di mana Jinan punya guru. Gimana sih masa jarum kasur bisa aboket nggak bisa? Bukan Jinan nyoba, Jinan ngeliat. Iya. Oh, bukan Jinan yang coba, jarum kasur. Bukan. Jadi kamu nggak bisa juga jarum kasur? Jarum kasur enggak. Nggak bisa. Enggak, cuma ngeliat doang. Cuma ngeliat doang. Oke. Tapi kalau jarum pentol trik. Trik. Berarti kamu setuju dong? Memang betul trik kalau jarum pentol. Dukun-dukun di luar sana tuh banyak yang pakai trik. Oknum.
Itu masuk kamu kan? Termasuk kata oknum. Enggak, kalau saya pribadi memang saya udah dari awal pas mau ke sono trik nih, ngeluarin trik kata jarum bentul lagi. Keluarin namanya, ini ngomong kok. Udah ngomong sama itu. Ya kan adalah, kalau dukun lain trik kamu juga ngelakuin mohon trik. maaf. Maaf ya. Kalau kita pribadi ya, kalau saya pribadi itu trik, oke. Cuman ketika kita memvonis seorang itu gunakanlah kata oknum. Oh. Tidak bisa, itu udah prinsip jenam pribadi. Tidak bisa, itu adalah oknum. Ya Oknum udah. pencabulan, oknum ini itu kalau saya pribadi. Ya udah, Jangan oknum. menyamaratakan. Ya sudah, oknum jindan melakukan trik gak? Trik itu. Trik. Trik. Oke. Jujur aja itu mah trik memang. Memang trik. Memang trik. Memang trik. Jadi gak kebal kan kamu kan? Atau memang kebal? Enggak. Oke. Tembak peluru gotri. Enggak ada yang kebal. Kebal memang. Atau memang Kalau pelurunya peluru- aja yang gak bisa tembus. Kalau peluru gotri sih, Ngaku. coba ambil itu tuh. Dan ambil tas. Kayaknya masih ada. Sisa satu. Peluru. Enggak. Aku di sini masyarakat Indonesia ini pengen lihat jujuran kamu. Jadi gini. Karena orang debus sudah datang ke tempatku. Jadi gini. Jadi kalau kali ini untuk- beda nih. Aku punya ilmu pengetahuan nih. Nih, kalau untuk apanya? Kalau untuk airsoft gun ya, airsoft gun itu tidak menggunakan trik. Cuma dibantu dengan ayat Allah. Nah, terus kalau untuk apa ya jarum-jarum yang kayak begitu, ya kita wallahu alam. Satu, karena apa? Yang namanya ilmu itu yang sungguhnya itu ya, yang saya ketika saya viral saya telah lagi, kekebalan itu apa ataupun apa itu tidak untuk dipertontonkan. Oke. Itu yang saya lihat semua dari buku, terus saya lihat para maunahan orang biasa, kewaliannya para guru-guru, para habaib. Itu tidak pernah beliau lihatkan. Nggak pernah dipertontonkan dan nggak pernah disombongkan. Ya, betul. Karena contoh. Tapi kamu kebel nggak? Kagak kan? Kebal apa? Kebel Ya malu. Wallahu alam. Eh. Allah berkehendak apa saja. Oh iya, oke. Allah berkehendak tuh apa saja yang akan terjadi. Keselamatan diri ya. Iya. Kalau kata Allah hancur, ya hancur. Kalau kata Allah nggak mati, ya nggak mati. Oke, sekarang saya tanya spesifik aja. Jadi peluru gotri kamu ditembak jarak 2 meter, nggak apa-apa? Iya. Oke, pertanyaan aku, apakah memang nggak apa-apa atau karena kamu punya kekebalan? Enggak dok, memang gini dok ya. Karena menurut orang debus nih ya, persatuan debus nih, ini menurut mereka nih ya ngomong dengan saya, peluru gotri mah kalau ditembak juga memang nggak akan mati, memang nggak akan tembus, nggak akan tembus, memang tidak akan tembus. Jadi bukan karena kamu hebat. Jadi kalau peluru gotri memang ditembak nggak akan tembus. Tapi mohon maaf dok, ya gotri itu asli itu cuma 3000 HPS atau berapa. Nah yang ini, 300 HPS yang aslinya. Nah ini yang kami suka pakai ini adalah 900 HPS. Dinaikin lagi PR-nya kan. Dan di surat pun dibikin lagi 900 HPS. Satu. Nah yang keduanya logika bedok ya. Kayak kemarin pas saya bawa di ada di tempat gitu kan, bawa itu dipegang ada salah satu anggota ya kan, dipegang. Bang ini udah upgrade ya? Iya, suratnya udah. Ini udah beres semua katanya. Suratnya katanya. Oh. Coba bang lihat. Boh, ini mah keras, ini udah di-upgrade ya. Iya. Jebol bang, ini kulit bang. Iya, makanya itu katanya. Jebol. Nah, jadi kamu gini. sudah coba berapa kali? Kalau nyoba sih baru 1 kali nih. Baru 1 kali, ke badan? Kemana? Kaki sama perut. Katanya 1 kali. 1 kali iya. Maksudnya 1 kali apanya bukan satu dar bukan gitu. Oh, 1 kali 2 peluru, 3 peluru gitu ya? Iya 4 berarti 2. Tembus nggak? Enggak biru. Enggak biru. Dan pertanyaan saya, kamu jujur dengan saya. Kamu jujur dengan saya. Itu karena kamu punya sesuatu, ilmu kekebalan, Walau-walam. atau memang kita tembak pun ke asisten saya, ke kameraman saya di sini, dia juga cuma biru. Walau alam. Cuman dok, mohon maaf semuanya. Dengan keyakinan saja kita, kalau saya pribadi sih saya makanya dengan zikir aja sih, memegang tasbih. Oke. Nah, jadi gini dok, sebenarnya dok, maunah ke seseorangan itu, ini orang kayak orang kita nih maunah, jadi kan, maunah seorang itu sebenarnya tidak boleh dipertontonkan. Oke. Nah, itu Tapi kamu ngomong di kamera. ngomong apaan?
Waktu di Kompres dengan Persatuan Dukun Indonesia kamu Mohon ngomong. maaf sebelumnya. Saya ini profesi anti tembak. Siapa yang ngomong? Lah, ada kan di Kompres? Siapa yang ngomong? Lu yang ngomong. Yang jawab siapa dulu? Yang tanya. Yang jawab Lu siapa tuh dulu? tiga Nah, kali. tuh, ntar lu, yang jawab siapa dulu? Entar, dengan gue. Lu tuh 3 kali ngomong, satu Kompres dengan Persatuan Dukun. Sebelahnya itu belum ke tempat gue tuh. Lu ngomong. Bentar, saya ini profesi tukang tembak. Anti tembak. Bentar lu. Si Marcel sama gue tuh tantangan sekali tembak. Oh, yang itu video. Tempat gue sekali lu ngomong profesi saya oke. anti tembak. Oke, gini aja deh, gini deh. Di yang ketiga di depan rumah Dennis, gue inget semua Oke. depan rumah Dennis lu bilang profesi saya anti tembak. Bukan 5 profesi miliar. saya anti tembak, bukan profesi anti tembak, maaf. Saya nantang pesulap merah. Kalau apa ya, anti tembak pakai gotri, kalau enggak pakai senjata api, taruh di 5 miliar katanya. Nah, demi Allah itu bakal saya korban, kalau enggak mati tempatnya enggak. Cuma duit, ya kan? Itu. Satu. Ya kan? Yang ketiganya apa ya, anti tembak gotri sama ini. Yang ketiganya apa? Saya terus terang dengan keadaannya viral seperti video seperti itu, kenapa saya berani begitu? Karena daripada nyolek di mana saya milik orang tua, milik guru, lebih baik saya yang berkorban. Pasti gak berubah. Ya sudah. Kagak bisa aneh. Kagak bisa kalau aneh. Bawaan air. Kalau aneh kagak bisa kalau aneh. Iya. Jadi memang kebal. Kalau saya pribadi kan saya udah bilang, kebal itu yang saya pelajari ketika ini terjadi nih ya. Terjadi biar saya nggak memalukan atau gimana ya. Saya pelajari. Sebenarnya mah Unai tidak boleh kita perlihatkan kepada orang Tapi banyak. kan kamu memperlihatkan. Oke, dulu. Nah sekarang saya pelajari, sudah dipelajari kan? Sudah dipelajari. Pelajari. Oke, enggak. Sekarang enggak lagi ya. Mauna nih dari apanya? Dari orang biasa apanya? Oke. Jadi terus tanya lagi nih, konfirmasi semua nih pokoknya. Jadi kamu bisa ramal beneran nggak? Mohon maaf. Masa ramal nih ya. Masa ramal. Kalau saya pribadi ya masa ramal. Ngaku. Aduh dok, belumnya ngomong selesai. Kalau masa ramal, insya Allah bisa. Iya. Iya. Oke. Ramal apa? Kamu bisa ramal apa coba? Udah, yang kita nggak usah dibahas, gituan ya. Saya pribadi ya di sini ngejelasin apa yang saya bicarakan ini. Ya kamu ramal berdasarkan apa nih? Dok, dengerin dok ya. Feeling, insting, bisikan. Satu, bisikan. Bisikan siapa? Dari hati saya. Dari hati saya pribadi. Bisikan hati. Saya pribadi misalnya minta tolong aja, tapi saya pribadi belum pernah saya minta tolong. Saya lihat dulu orangnya. Oh ini orang susah. Bisikan hati. Hah? Bisikan hati. Iya saya pribadi. Bisikan hati. Dengar dok. Saya pasti misalnya mau ngerjain sesuatu atau orang minta tolong, pasti saya gelar sejadah. Saya berdoa. Minta petunjuk kepada Allah. Oke, setuju saya. Terus ramalan kamu itu berasal dari bisikan hati. Ya, berkata saya begini. Kedengeran? Enggak kedengeran dok. Jadi Enggak. gini dok. Dari hati datangnya? Dari hati, begini dok. Saya nanya sama orang tuh, bang tadinya begini. Oh iya betul kata gini. Mohon maaf kalau salah enggak. Soalnya kan namanya juga dapat petunjuk bang gitu kan. Kalau benar enggak. Oh iya benar. Ada juga yang jawab enggak gini. Cuman demi Allah saya pribadi saya belum pernah yang namanya minta fulus atau gimana karena siapa? Saya menolong orang itu dengan ikhlas. Oke. Boleh tanya kalau ada pasien? Oke. Yang bisa kamu ramal itu apa? Masa depan, masa lalu? Yang saya masa depan masa lalu belum saya alamin ya. Cuman Masa depan bisa kamu ramal? Kalau belum sih. Belum. Cuman kalau bisa Masa kebanyakan lalu. sih cinta ini. Cinta bisa. Ya masalahnya mah kayak cinta, masalahnya. Cinta itu kayak gimana sih contohnya? Contoh gini. Bang, gue putus nih sama pacar gue gini. Tolong bang ini. Udah tuh. Ada fotonya ada. Kayak ada mati tep. Doa. Coba gimana tunjukin ya Allah kata nih. Ini orang gini namanya ini. Kalau gak feeling saya ini kuat tek. Udahlah nggak benar nih orang. Tinggalin. Itu yang nama apanya? Kebiasaan seorang tuh maunah ya kan, kebiasaan seorang itu. Jadi kita pribadi yang kebiasaan orang, seluruh orang memiliki kebiasaan masing-masing. Kita tidak boleh menghina. Boleh. Jadi itu independen, lo bisa nyapa, udah. Jangan saling menjatuhkan. Berarti kalau yang soal jodoh-jodoh kamu
lebih bisa ya ngeramalnya kayak gitu. Berapa kali sih dok cuma ada pasang itu Coba kau lihat dulu kameramenku ini, terus kau ramal dulu jodohnya kayak gimana coba. Rohim. Kalau kamu bisa, baru aku percaya. Coba. Rohim nih. Hah? Apa? Rohim nanti. Apa Udah tahu Rohim. Apa itu Rohim? Tar dok, masa ramal ntar di belakang kamera. Enggak ada apa-apa. Apa itu Rohim? Aku udah konsen. Tapi bisa kan? Balik lagi kan? Konsen Ntar ini dulu, di belakang sama kayak. Konsen dulu dok, ntar dulu dok. Tapi bisa kan? Ntar dulu dok, insya Allah. Mikir. Usu, wong dok. Orang, nih denger dok, orang semua butuh keusuhan. Begitupun. Tapi bisa kan? Ntar aja di belakang sama saya. Dok, mohon maaf dok. Insya Allah bisa dok. Oke. Ntar dulu. Coba lihat dulu. Kamal. Udah, jodohnya kayak gimana coba? Percintaannya? Dia lah punya bini ya ini nih. Hah? Punya bini kau nih. Terus? Sudah lah itu be, kalau punya bini agak nunggu usuk lagi. Hah? Udah punya bini kau kan? Nah, sudah kita usuk lagi. Gitu. Dok, dengar. Ketika kita ini tidak bisa kekagetan dok. Oh sekarang harus bisa gini. Nggak bisa. Kalau saya pribadi, kebiasaan saya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kayak gitu? Cuman saya nebak mungkin udah punya bini loh gitu kan. Sudah punya Bener nggak punya bini, bini ya? lo? Bener nggak? Nggak lagi sekarang sudah. Alhamdulillah. Sudah lagi. Berarti bukan jodoh dia. Insya Allah bakal ada jodoh lagi lebih baik dari ke depannya. Amin. Kelar. Ya kan? Kelar. Mas sekarang ini, cak kemana dokter? Pawang hujan bisa nggak? Hujan kasih 500 juta gini-gini. Dia kan berpikir kan langsung. Nanti saya berdoa dulu ya kan. Begitupun saya. Besoknya dia baru bisa. Pacar hujan. Hujan. Dia bilang besok dia baru bisa. Kalau sekarang nggak bisa dia Dan bilang. begitupun saya pribadi. Benar usu-usu kita ngedoa kepada Allah. Kalau Allah meridhokan kita dikasih. Enggak mah. Oke. Oke. Jadi ramalnya ramal itu ya. Saya Terus kamu bisa ramal nggak diri kamu bisa viral? Saya pribadi ketika saya viral dengan hujat ini seperti apa, terus terang ya. Ketika saya laporan dari Palembang, ini apa ya gara-gara ente katanya kakek gini. Langsung plek terkapar saya. Diam aja di kamar. Kediam, tenangin pikiran, sholat. Sholat duduk berdoa. Ya Rob, hamba minta mohon petunjuknya. Sembuhkan kaki hamba, sehat kaki hamba, yang penting mau makan lagi aja. Satu, kaki udah mau makan. Satu tuh. Keduanya, ya Allah, hamba minta ya Allah. Orang yang syirik fitnah hasud kepada hamba ya Allah. Semoga beliau sadar dan tobat. Alhamdulillah ada beberapa lah orang. Beb, mohon maaf kemarin hilap, aneh begini. Ini. Satu. Yang ketiganya, saya minta ya Allah katanya. Istilah kata nih. Yang lagu istilah kata tadi ya kan. Yang lagu istilah kata ini ya Allah katanya. Misalkan katanya ada yang orang mau beli lagu istilah kata. Atau kadang ente katanya. Ente kadang-kadang ya kan. Semoga ada yang ini. Benar. Beliau Tiara Denis. Oke. Jadi kan semua itu tidak langsung dadakan dokter aja kalau dadakan yang kalau ngamuk enggak dadakan aja kan? Ya tapi kan itu doa bukan ramalan. Kamu bisa ngeramal nggak diri kamu? Oh, aku tahu nih dari kemarin juga aku sudah punya feeling nih. Aku sudah meramal diriku akan viral kayak gitu. Atau pulang dari podcast kayak gitu. Tidak ada. Itu pas 3 hari 3 hari mau ke podcast ente. Ini dokter Richard. Soalnya aku selidikin dulu. Selidikin gue dulu. Viral ini nggak pasti nih. Kamu selidikin aku dulu. Iya. Viral tuh. Makanya kamu tahu bahwa aku dari orang miskin. Saya kalau itu sih saya nggak ngeliat. Jujur. Dok. Demi Allah saya nggak lihat dok. Jujur. Boleh dicek. Kalian bisa lihat di apa ya, YouTube apa saya lupa. Saya cuma mendengarkan cerita lah dari beberapa yang orang sini juga sih orang Palembang kan. Dan Dr. Richard tuh dari kalangan dulunya beliau tuh merintis sampai beliau bisa begini. Nah sekarang aku tanya ini. Dalam penelitian pribadi ya. Dr. Richard lah kawin. Nah belum, soalnya dari entertainment belum ada kabar. Kalau yang pribadi, pikir, kawin belum. Sudahlah. Dan itu ngapain pula ngurusi uang. Nah dipanggil lah dari situ. Oh, berarti kamu sudah dengar dari orang lain dong. Yo, kepanggil lah dari situ. Itu bukan ramal namanya. Itu diceritain orang lain. Ya, lo. Dengar dok, omong dia sama omong Natia ini bener dok. Oh iya. Jadi Gitu aja. kamu dapat bisikan, Gini orang nih, lain juga ngomong. Nih, bener dokter Richard tuh tadinya tuh memang orang tuh merintis bener. Oh bener katanya. Kau juga dari mana? Wih banyak katanya, emang kau udah searching apa? Kudet kan kau nih, tuh jawaban orang kudet. Oh iya. IG aja gua aja baru bikin. Ya. Oke. Terus kamu pas lagi acara gitu tangan-tangan tunjuk-tunjuk kayak gini tuh ngapain tuh? Mana ada tangan tuh, tunjuk tangan aku main nah. Memang lah biasa. Ada, coba buka. Coba. Hans. Yang tahu aku tahu yang C ini. Aku ketahui uang itu. Demi Allah yang ngirim itu. Disangkuin nembak dokter Richard. Cus. Kamu ngapain kayak gini punya? Yang Kayak ini. gini.
Mang main lajinan. Hah? Mang main lajinan kami. Terus pas terakhir kamu kayak gini, Yang mana Dok? ada. Coba buka, Coba, ambil coba. videonya. Dia Ini kayak gini, tuh kamu arahin ke saya pula kamu arahin. Terus habis itu kamu, kayak gini punya, ngapain? Ayo Rohim itu. Bukan santet. Yang aku lihat bunderan Bang, aku sih ngeliatnya. Oh, itu bukan santet. Ketawain makanya. Kagak emang bener begini. Kalau bener-bener mau giniin, dari kemarin aja. Enggak, itu bukan santet. Ngapain nih gituin Bukan. kagak ada kerjaan. Emang begini doang nih kerjaan nih. Ah, itu netizen tadi. Banyak Dok, demi Allah Dok. Buset dia dari nomor menu saya. Yang begini, terus apa lagi? Yang wah udah gawat dah. Stiker WA aja banyak bener. Stikernya banyak. Stiker WA juga. Ente kadang-kadang. Ya bagus kan, viral kan. Artinya kan bagus dong, kamu viral. Nih. Mang Metulan Dok, aneh Dok. Kadang-kadang Nih, main Dok. gini loh. Ya main ini kadang-kadang main ini. Ngapain? Mang Metu. Emang dari Metu nih. Memang kayak gitu. Emang kayak gitu. SMA be megang obeng tadi ini. Tadi Dok nulis tangan tuh begini Dok. Nih pulpen ini begini nih. Oh, Tadinya tuh Dok. bukan. Jadi begini tadinya. Nih. Lu jangan senyum dong. Mirip Pak Prabowo, sumpah. Nih, taruh. Tadi gini Dok, megang pulpen Dok. Tadi Dok, nih. Nih, gini Dok, tadi megang pulpen Dok. Iya, kayak gimana. Nih, tadinya gini nih megang pulpen nih. Gini tadinya nih, gini megang pulpen tuh. Kalau nggak gini, begini Dok. Tapi ini harus dibantu dulu. Oh, Nah. oke. Tapi kan kita nggak podcast terus terakhirnya. Hah? Ini terakhirnya. Hah? Emang Metu lah. Aman lagi Metu lah Dok. Nih ulang ya. Tahu. Ini terakhir nih. Hah? Ngapain tuh? Emang Metu lah ini. Terus terang, emang Metu lah. Bukan santet. Santet. Buat apa nyantet? Doso. Nyantet lu nggak tegawe. Sini. Bawa aja minumannya sini. Dos tidak. Nggak apa-apa. Sini. Aku lah kaya, aku nggak perlu diendos. Jadi itu bukan santet. Santet emang. Bukan santet itu. Kayak gini. Lah emang Metu lah tangannya. Soalnya kalau santet nggak kena. Apa? Nyesel lah. Ngeles saya dokter nih. Santet lah ngomong. Tapi Nggak, Dok. bukan. Jujur ya, bukan. Demi Allah tadi kan, Bukan. kan saya udah bilang Sudah, megang Jadi- pulpennya begitu. Itu nggak sengaja aja tangan kayak gitu. Emang begitu. Gestur nggak sengaja. Nanti lihat ini dah, buka lagi tervideo, ntar saya Wes. nembak lagi. Emang begitu tangan saya? Oke. Nenek lu ngajarin ngaji jin. Ngaji jin sih betul, cuman beliau udah wafat. Udah wafat beliau. Lu kasih makan jin. Betul dulu. Gimana Ketika cara saya lu kasih kecil gini makan nih. Jin? Bukan yang ini ya. Celana jin? Ntar lu, dengar deh. Celana jin mainin pakai. Jadi gini nih, ketika dulu saya merantau ke suatu tempat. Nah, saya lihat nih orang baik betul, tapi saya bingung melihatnya. Kok ngobrol sendirian mulu? Terus terang, kalau ngobrol tuh gini, ngobrol gini. Saya tanya, ngapain saya? Biasa katanya. Biasa tuh apaan saya? Jawabannya itu pun 2 bulan Bang, baru dia ngomong. 2 bulan itu. Ngomong tuh. Waktu itu ngomong, apa nama pohon apa ya? Sok bilangnya namanya. Pohon apa namanya itu? Ya Allah ya Rabbi. Kelapa apa namanya yang pendek itu pohonnya? Palem. Bukan pohon kelapa yang pendek. Ya. Ini kuning itu loh. Heeh. Ngomong gini, pakai bahasa Sunda sih ngomongnya. Intinya tuh, Aing pak aing. udah dong intinya tuh, gue nih ngobrol sama piaran gue katanya, lu mau nggak? Katanya kayak gitu kan? Dia ngomong kayak gitu. Iya, mikiran nih. Cet nih orang sepuh bener tadi kan ngobrol gitu, paham betul. Nah, dia punya tempat ruangan kan, Si Diki ngaji cakep bener kata saya, bingung saya kan udah nenek. Cakep bener ngaji kan. Saya sedikit terkenyang lah saya tercengang ngeliatnya. Tercengangnya apa ngeliatnya? Pas lagi ngintip gitu, blubuk pala langsung. Dari belakang tuh. Apa? Ya, itulah intinya tuh. Apa? Goib. Intinya tuh. Goib. Blub langsung. Pintu otomatis kebuka dong pintu. Iya. Ngintip kau nih katanya. Ngomong gitu doang. Dia ngomong. Ini apa ya nenek tadi? Oh nenek tadi. Ngomong, nangkap lah. Bukan ini ya kan? Nangkap Bukan lah. bukan jin kan? Kan. Kau nih apa yang ngintip katanya kan? Ngintip nenek-nenek lo. Iya. Ya, kan penasaran ya kan? Apa yang mau ngintip dari nenek-nenek? Ya penasaran ngaji. Cuman kayak berjamaah gitu. Ngaji penasaran, intip mainan. Pasti baru gini nih. Pluk. Jatuhin kan. Keluar dia kan. Ikon yang ngintip katanya. Dah.
Jina ngomong cerita pengen tahu apa sih ini barang-barang ini. Gua niatnya sama jin ngaji katanya. Oh gitu. Nenek itu bilang. Yo, dan Itu nenekmu? itu nenek angkat Inan. Nenek Tapi angkat. kalau Jinan punya uyut dan pribadi, ya satu kampung bertahu lah, satu kampung. Oke. Kampung bertahu. Nah, termasuk ini nih. Terus Tinggal kasih di mana. makannya pas kapan? Nih. Pas nggak kelama kejadian itu, nggak kelama kejadian itu. Jinan ngomong, "Ay, katanya penasaran katanya di dalam kamar katanya ngapain katanya apanya makan bareng katanya." Kau tanya mau makan bareng katanya botram kalau ditanya botram. Gitu. Mikir coba katanya. Ini katanya aku yang ngantri katanya. Dan antri dia nyamperin lagi. Ya ntar bareng sama aku juga makan deh. Ya sudah ini aku antri katanya kan. Berapa? Pokoknya bawa tuh 2 nampan 2 kali bawa nih 2 nampan. Cuman dari situ ya udah Jin kan cuma segelas ngomong. Ya emang gua pernah ngasih makan jin kan gini kan. Cuma kan itu ucapan dari beliau almarhum ya kan. Oh, ucapan dari beliau. Kamu siapin makan, nenek itu bilang dia ngaji sama jin, kamu bawain makan, terus neneknya ngerasa dia makan sama jin. Tapi pertanyaan saya, kamu ngelihat nggak jinnya makan? Enggak. Nah, janganlah bilang kamu nganter makanan untuk jin. Kan perintahnya omongannya seperti itu. Jadi kalau misalnya, sorry ya, kalau misalnya itu orang gila, terus orang gila lagi, orang ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus dia ngomong, aku lagi ini nih teman aku nih jin nih. Nah, memang sekarang mohon maaf. memang sekarang teman-teman banyak yang kayak jin sih, bangsat ya. Tapi dia bilang, ini teman aku nih, tolong dong ambilin makanan. Masa kamu mau ambilin makanan? Mohon maaf. Kita ini dok ya, itu pun mau orang percaya atau tidak, ya masa bodoh. Saya pribadi, diamkan saja. Mau percaya atau tidak, ya masa bodoh. Kau pengen dibuktikan, almarhum udah meninggal. Oke. Ya kan? Itu doang satu tuh. Cuman muridnya adalah 1, 2. 2 lah, tapi kok udah tua benar sekarang. Iya. Nah cuman saya pribadi orang mau percaya mau enggak, ya masa bodoh. Kalau gue bohong, ya dosa-dosa gue. Iya. Ya kan gitu, yaudah biarin Tapi saja. bukan artinya kamu nyiapin makanan terus kamu nontonin jin itu lagi makan kan? Ya nggak mungkin lah. Enggak. Emang punya kelebihan, kecuali orang tertentu. Oke, nah, clear jadi kan? Terus jadi kamu bisa ngelihat jin nggak? Belum untuk saat ini. Belum. Kalau Allah berkehendak, siapa aja bisa. Oke. Tapi katanya di samping kiri kanan kita duanya ada jin, bukan malaikat. Malaikat, Malaikat. pleset ngomong. Kepleset ngomong. Lumayan. Gitu, panggung, ya malaikat. Tapi setan kiri kanan juga ada, bener gak? Setan, di mana-mana ada setan. Iya. Temen aja kayak setan sekarang Nah, sudah. iya. Bener gak? Bener. Bener ya? Soalnya kalau udah ada duit, udah datang kan temen kau kan? Iya, Pas bener. ada duit, dia datang kan? Iya, bener. Nah itu, memang teman kayak setan sekarang sudah. Mafifulus mampus ya nggak? Oke, sekarang nih aku mau tanya nih jadi. Jadi kalau guru kamu itu dukun itu bukan? Kalau beliau itu, ya bang ya, terus terang nih. Beliau itu seterah, ini kata beliau, mau nyebut dia dukun, mau nyebut seterah apa aja. Begitupun saya menyampaikan ya kan. Terserah orang mau menilai apa saja. Cuman yang saya salut dengan beliau ini bisa menghidupkan dan bagi-bagi rezeki ya, walaupun dia duduk ya. Cuman dia berpikir, aduh Bib, kita besok santunan gini-gini, anak pusing nih katanya kan. Baru dia tuh pusing. Cuma kadang ada aja rezeki datang. Kalau nggak ada, apa aja yang dia lakuin. Itu satu tuh yang saya lihat pribadi. Oke. Bagi-bagiin. Oke. Saya balik lagi tanya nih. Jadi guru kamu tuh masuk kategori dukun atau bukan? Kalau saya pribadi, saya juga sama. Setelah orang mau nilai dukun, mau nilai setelah. Cuma menurut saya pribadi, beliau adalah guru saya, orang tua saya. Oke. Beliau ngobatin orang. Ngobatin orang apa aja? Bisa masukin jin dalam botol. Bisa, cuma walau-walam. Berarti dukun dong. Walau-walam. Mau itu dukun, mau itu apa sebutannya. Bodoh amat, yang penting buat saya, guru saya, orang tua saya. Oke. Gitu. Ya, Itu tapi- mau orang lain setelah. Ketemu di mana sih? Ketemu sama guru saya, ya di Jakarta, nggak di meso-meso, saya samperin langsung. Karena muridnya beliau, teman saya. Gitu. Oke lah. Jadi kamu belajar ilmu apa aja dari guru kamu tadi? Masukin jin dalam botol bisa? Itu sih saya mempelajari ilmu yang berguna buat semua orang. Ngobatin. Orang, Bib, mohon maaf Bib.
kalau misalnya ada orang minta tolong Bib, buru-buru Bib, kasihan. Satu tuh. Yang kedua jangan lihat apanya mau ngasih mau kagak penting kita ikhlas. Tuh beliau. Terus apanya ente pokoknya kalau ini tegas, berani, istiqomah, ikhlas. Ikhlasnya gimana dulu Bib? Kepada siapa kita ikhlas? Seperti itu. Dan tadi saya bagiin dengan masukin jin ke dalam botol ya. Oke, jadi gini. Mungkin dari kata dokter tadi jin masukin botol, mungkin beliau punya guru, gurunya lagi punya guru. Itu namanya adat istiadat, ilmu turun-menurun. Gitu? Ya. Nah, kamu bisa nggak pertanyaanku? Nggak bisa saya. Nggak bisa? Nggak bisa. Terus yang bisa apa? Karena keterbatasan. Karena keterbatasan. Keterbatasan. Yang bisa ya nolong orang doang. Tapi kamu sering lihat jin dimasukin dalam botol? Oh kalau saya pas kenal sama Mbak Haji sih enggak, cuman ngeliat di YouTube doang. Aku lihat kemarin di TikTok. Siapa? Aku kemarin lihat di TikTok itu jin, ada benar-benar jin loh dimasukin dalam botol. Dan untuk yang pertama kalinya aku baru ngeliat bahwa itu jin. Siapa Dok? Gurumu. Benar-benar di mataku. Nih, masukin jin dalam botol. Ini parah nih. Engkau denganku. Nah itu Dok. Gak ada jin siapa? Nah Dok mohon maaf ya, mohon maaf. Sorry ya. Contoh Aku ya. gak bisa tahan ketawa soalnya. Iya, kirimin ke saya Dok. Kirimin ke saya. FYP. Oh udah FYP. Oh iya. Ini guru lo kan? Iya. Dia ngapain tuh dalam botol? Ya tahu lah itu. Ini dia ngapain? Masukin jin dalam botol. Masukin jin dalam Cuman botol. parah bener ya itu si TIJ tahu nih. Yang ngeditnya. Udah tahu. Pertanyaanku, kamu bisa ngelihat jinnya nggak ada di sini? Walau alam. Karena kita tidak memiliki yang namanya, nah kalau ini moto terus. Karena Dia udah foto juga ada kamera di sini. Karena apa ya, kita nih manusia ini dikasih yang namanya kelebihan. Kalau saya pribadi saya nggak memiliki kelebihan itu. Oh, kamu nggak bisa lihat? Nggak bisa. Tapi guru kamu bisa ngelihat ada jin di situ? Bisa beliau. Pertanyaan Karena saya. beliau dulu memiliki guru yang namanya beliau cerita mana dan juga cerita di podcast tenis kan, yang gurunya itu seorang habaib, yaitu dijulukan di Habib Abdullah Jin di Bekasi itu kan. Nah itu sih saya dengar dari para habaib semuanya betul. Karomanya beliau bener dirasain. Contoh aja mobil bisa saya hadirin orangnya. Contoh aja mobil nih, dia yang nyupirnya, cuman di bensin itu udah di bensin, cuman jalan aja katanya. Masih jalan aja. Jalan sampai tujuan masih jauh lagi tujuannya. Oke. Sampai tujuan. Nah itulah maunahnya dari seorang ya enggak. Seperti itulah gitu. Oke, kita nggak ada yang tahu. Misalnya E-nya benar-benar atau enggak, itu kan cerita. Tapi kalau aku melihat jin dalam botol ini, aku mau liatin pasatin botolnya. Benar ada nggak? Nggak ada. Benar yang ada pengacara dukun dalam sini. Kan ini Dok, saya balik lagi nih dalam jin dalam botol ya. Mohon maaf nih, saya balik lagi. Dokter punya kelebihan untuk melihat ada jin dalam botol? Itu aja saya tanya. Gini Jindan, kalau jin bisa dimasukin dalam botol, jin itu kan bisa nembus dinding. Masa cuma dalam botol aja nggak bisa keluar? Karena nih saya cari-cari tahu juga ya. Kebanyakan nonton film loh. Bukan banyak nonton film Dok. Jadi memang jin dimasukin dalam botol ya. Itu memang waktu dulu juga memang saya udah ngedengar. Nah caranya gimana? Kan betul kan dokter. Bisa namanya setan, jadi memang ngeliat film bisa nembus setan tuyul, bisa nembus dinding ya kan. Caranya mana? Beb ada lagi doanya Beb, biar nih botol nih nggak bisa ditembus. ya. Bukan botol dulu, apa namanya tuh? Toples dulu mah. Toples yang beling itu. Supaya nggak bisa kena tembus. Ya. Loh, kebanyakan kena cuci otak loh. Dengar lu, bukan masa kebanyakan cuci otak ya kan. Yang namanya orang itu memiliki kelebihan ya kan. Dan para suku-suku pun memiliki kelebihan ya kan. Itu kan kata dia kan. Iya oke, kata dia. Wajib lah kita menghargai, oh yaudah. Kalau kata lu begitu, ya sudah. Ya kata lu begini, ya sudah. Lu nggak percaya, ya sudah nggak apa. Begitu aja. Kalau saya pribadi nggak ribet.
Tapi Gitu. kamu percaya? Mau percaya mau enggak, setelah yang penting itu Iya. semua Tapi kamu percaya? percaya. Percaya. Percaya adanya itu. Oke. Cuman kalau orang lain nggak percaya, biarkan saja. Oke. Simpel aja kita jawab, Dok. Ya, oke. Gitu. Mancing-mancing lo. Kakak mancing gue. Jindan, jadi mau pembuktian ya? Buktiin apa? Pembuktian ya? Buktiin apa? Kalau suka kata gawe-gawe, sudah. Kalau suka gawe, belari aku langsung. Aku ada Nah, lagi. kamu takut jarum? Katanya dari kecil memang takut jarum. Dia kecil sih, emang jarang disuntik emang. Jangan suntik. Jangan Tapi suntik, kata si pengacara dukun katanya kamu dari kecil ternyata takut jarum katanya. Kata siapa ya? Dia bilang, Belum pernah aja dia ngomong kayak gitu. Atau orang tua. dia ngomong. Belum pernah. Belum vaksin. Memang yang dari kecil memang ini jarang sakit. Yang sakit. Cuman kalau sakit meriang, ya sudah. Nah, itu paling obatnya paling tedo. Jadi kamu takut obat. jarum? Tidak juga sih. Tidak juga. Tidak juga. Oke. Cuma kalau apanya buat endorse itu beda. Endorse, oke. Endorse. Kita tes ya. Gitu dulu. Endorse apa dia? Ya endorse ini infus. Imbusnya apa dia? Infus. Dia imbus apa sih? Infus whitening. Sekalian juga aku tes. Kalian katanya kebel peluru gotri. Aku sih bisa. Ya siapa tahu kalau buat imbus- bengkok. Gila. Kalau bengkok 100 juta. Gelo denger lu. Kalau apanya? Imbus sama itu di belakang be kamera. Soalnya jinan lah janji Ya, ndak tapi ngomong. kalau bengkok 100 juta. Apa dia? Kan endorse. Endorse sama bengkok beda lagi, CS. Iya, endorse ini endorse. Iyo, agak be belakang kamera be agak. Belakang kamera. Iya, belakang kamera agak kita Habis bikin ini video ya? singkat beda. Ya, Singkat be ya, kita bikin oke. singkat. Endorse ini memang ini Oke. kan. Itu ini kita dokter mau klarifikasi saya atau gimana dokter undang nih kan. Ya. Oke, Biar thank nggak you. ribet lagi pusing malah saya. Ditanya orang lapor ini. Tapi nggak banyak lapor, yang kan? banyak yang ngomong Jadi, parah. Hah? terus masih dendam nggak dengan aku di sini? Ya ketika saya udah ngomong dari belakang, enggak sih dok, cuman saya minta ya ke dokter Richard Lee juga, saya bawasan dok ya tentang video sayembara yang saya mau nanya nih. Nah, Saya komen ya, Ya. saya komen nih sama dokter. Mohon maaf ya dok ya, mohon maaf dulunya. Jangan bikin ini suatu perkonflikan nantinya. Saya mau nanya nih dok. oke. Itu tentang sayembara dok ya, dengan adanya viral video yang saya beredar ya kan, apa betul bawasan tambahan 1 miliar gitu dok? Iya, Oh, ya, tapi ada yang nge-DM. yang 1 miliar nggak ada. Soalnya 1 miliar pindahin penyakit ke kambing. Hah? Siapa itu? Ada tuh yang dukun setelah lo ada yang Memang bisa- mau dukun? Oh iya, yang dimasuk sih oleh si pengacara dukun, kebawa ke tempat Dennis tuh. Ada lagi dukun yang lain lagi, Gus siapa tuh namanya, dia bisa pindahin penyakit ke kambing. Oh, walau-walam itu dok. Nah, jadi gua bilang kalau misalnya ketemu orang yang bisa pindahin jerawat ke kambing, Hah? ya kan kayak gini. Kalau misalnya dia bilang Kadang-kadang. diajak ketawa. Jerawat. Wow, jerawat. Ya, kan gini. Kita penyakit apaan? Apa penyakit apa? Kanker atau apa? Ini dokter jerawat ngomongnya. Lah, kan kalau kanker dipindahin kan kita nggak tahu. Gini bro, kalau misalnya kanker dipindahin ke kambing atau penyakit jantung pindahin ke kambing, masa kambingnya kita bawa ke dokter jantung? Nah. Tolong periksa kambingnya nih. Kan bego. Nah, sekarang gini balik Makanya lagi gue nih. bilang, masa kalau penyakit jantung bisa, harusnya jerawat bisa dong. Oke. Kalau dia bisa pindahin jerawat dari muka orang ke kambing, gue kasih 1 miliar. Ada nggak temen lu yang bisa? Belum pernah denger. Gua bilang, Ini baru denger. kesaktian baru itu ya. Gua kurang tahu. Organ apa sih? Dia bilang, ternyata setelah gue bilang sayembara itu, dia bilang, oh nggak bisa, cuma bisa organ dalam. Terus gue jawab, mohon maaf pak, kulit itu organ terluar kita dan organ terluas. Jadi jantung dan kulit itu sama-sama organ. Jadi nggak ada alasan dong, masa penyakit jantung bisa, jerawat nggak bisa. Kayak kata lo ntar, beda lagi nih. Jadi begini dok. Mohon maaf sebelumnya. Itu kan udah dapur beliau ya kan, mau apapun saya nggak ikut-ikutan. Cuma saya pribadi cuma mendengar saja ya kan. Nah, yang mana sih? Yang mana? Gue buka. Yang mana sih? Gue buka. Kalau itu udah lihat nah. Nih, di Indonesia kalau mau belajar melihat dunia lain tanpa puasa hanya wirid 1 jam langsung pengisian monggo kalau Mbak Denis mengizinkan silakan. Kedua tentang kekebalan silakan pedang diasah sendiri pedang siapapun
silahkan, tapi harus ada prepare ya, nanti video-video kami ada persiapan. Ketiga, pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri, ini pemindahan penyakit kambing ya, dijaga oleh keluarga yang nganter. Kita hanya fokus sama pasien. Kalau pasiennya sakit jantung, nanti kambing dibedah oleh keluarga pasien. Sakitnya pindah ke kambing. Bisa itu? Bisa. Baru tahu sih. Cuman tahu yang waktu itu doang. Kurang tahu sih dok. Tahu, Orang kenal? belum pernah ketemu orang. Nggak kenal. Cuman lihat tuh sekali dong videonya. Kalah sakti ya? Siapa? Gurumu dengan dia. Waduh dok, di langit masih ada langit dok ya. Laut masih lebar dan laut masih luas. Kalah sakti. Laut masih dalam. Kalah lawak dia sebenarnya. Tidak ada di dunia tidak ada orang yang sakti dok. Mohon maaf dok. Nggak ada. Langit masih ada langit ya kan. Kalau nggak ada orang yang sakti, kok ada orang yang bisa masukin jin dalam botol. Orang yang bisa masukin jin dalam botol itu sakti ku sebut. Karena manusia biasa tuh nggak bisa masukin jin dalam botol, jindan. Kecuali lo gue masukin dalam kardus bisa. Jin masuk Gini dok, kardus. mohon maaf sebelumnya. Masalah jin masuk botol dok ya. Saya udah bilang tadi, seorang manusia itu memiliki maunah dan kebisaan beliau secara masing-masing. Jadi udahlah, dapurnya beliau, dapurnya kita, dapur kita. Jadi orang itu mau percaya mau enggak, ya masa bodoh. Begitu, menurut saya pribadi. Contoh nih, kayak Al-Habib Lutfi bin Yahya, ya kan? Beliau di Pekalongan, guru besar. Jadi beliau bilang, gue ngeliat jin. Lu mau percaya mau enggak, ya masa bodoh. Begitu saya pribadi. Oke. Begitu. Jadi dapur orang ya dapur orang, dapur kita. Sekarang gini deh, saya nanya dokter. Iya. Dapur dokter misalkan nih. Dokter Catri begini, dapurnya begini. Kalau diumbar-umbar enak gak dok kira-kira? Ya kalau memang saya salah, saya siap diperbaikin. Oke. Ini kalau menurut dokter Catri sendiri kan menurut kita bagus, menurut orang lain menurut bagus nih dok ya kan? Nah kalau menurut dokter Catri misalnya usaha dokter Catri diganggu sama orang begini, itu semuanya bohong atau begini ini, dokter mau... Kalau saya siap dikritik. Asal kritikannya jujur dan punya dasar. Begitupun kami siap dikritik. Mau orang ngomong apa, kami siap dikritik. Karena apa? Mau itu orang percaya, mau tidak, masa bodoh. Dosa-dosa kami, ya kan? Contoh, kami saya mencuri nih, dosanya saya kan? Dosanya nggak ke orang lain kan? Begitu. Ya. Gitu. Oke, thank you Jindan. Oke. Makasih Jindan. Begitu doang. Begitu doang. 1 jam nggak? Lebih. Kalau mau yang maksud 1 miliar tadi kau kira debus itu 1 miliar maksudnya gitu. Saya gini, Jinan liatnya masa lagi di warung kopi. Orang nyetel tuh. Wah, Nggak dokter ngikutin Richard. aku terus ya? Hah? Nggak ngikutin aku terus ya? Aduh, TikTok keblokir. TikTok keblokir. Oke, thank you semuanya. Habis ini Jindan mau pembuktian nanti di video yang terpisah. Endorse bukan pembuktian, ngawat. Pembuktian mulu. Pembuktian jarum nanti. Endorse sampai pembuktian. Endorse apa pembuktian? Ya, endorse. Kalau pembuktian, no. Ya, no. oke, endorse. Karena apa? Seorang itu memiliki kelebihan tidak diungkap publik begini. Oke, Kalau endorse. buat usaha, Endorse. sampai manapun. Guys, saya mau closing dulu ya. Oke. Aduh, kok aku closing di video selanjutnya aja lah kalau kayak gitu lah. Sampai ketemu di pembuktian. Go, endorse. Aneh. Siap. Jindan cicit mbak priuk paling tampan. Jikalau ditembak nggak mempan wajar kalau ente nyaman.